Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Nur Afifah dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan tentang Kingdom Plantae untuk memenuhi salah satu tugas biologi. Pengertian Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler dengan dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau autotrof. Hal inilah yang menjadi pembeda antara Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Ciri-ciri Plantae, yaitu yang pertama, multiseluler atau mempunyai banyak sel, autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga, eukariotik atau merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Lalu yang keempat, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang kelima, hidup di daratan yang lembab atau perairan. Yang keenam, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati, dan lain-lain. Lalu ada klasifikasi jenis Kingdom Plantae. Yang pertama, filum Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-cirinya, yang pertama, spora yang dihasilkan pada sporofil, terutama pada bagian bawah daunnya. Lalu yang kedua, batang, akar, dan daun dapat dengan mudah dibedakan. Yang ketiga, daun muda tumbuhan paku tumbuh menggulung atau circinatus. Lalu ada jenis-jenis Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama, ada paku sejati. Lalu yang kedua ada paku purba. Yang ketiga ada paku ekor kuda. Lalu yang keempat ada paku kawat. Lalu ada filum Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-cirinya, tumbuhan lumut berukuran makroskopis 1-2 cm dan ada pula yang berukuran mencapai 40 cm. Lalu yang kedua, Cormophyta merupakan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun. Yang ketiga, memiliki dua bentuk generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit, dan lain-lain. Jenis-jenis Bryophyta atau tumbuhan lumut meliputi lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lalu, yang ketiga adalah filum Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Istilah Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Spermatophyta dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu Angiospermae atau berbiji tertutup dan Gymnospermae atau berbiji terbuka. Manfaat spermatophyta atau tumbuhan berbiji dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai makanan pokok. Jenis-jenis spermatophyta diantaranya tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, Ginguinae, Cicadinae, Gnetinae, dan Coniferinae. Lalu ada manfaat Kingdom Plantae. Beberapa jenis Kingdom Plantae seperti rotan dan pohon jati dapat dijadikan sebagai bahan baku bangunan, kertas, furnitur, kartu remi, peralatan olahraga, dan alat musik. Ada juga yang mampu menghasilkan serat linen seperti rami. Sebagian besar nutrisi yang diperoleh manusia berasal dari tumbuhan. Lalu beberapa jenis tumbuhan dari Kingdom Plantae juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias. Tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan industri. Banyak juga jenis tumbuhan dari Kingdom Plantae dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan seperti obat herbal, suplemen makanan, dan pestisida.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Kingdom Plantae. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata dan ada banyak kekurangan materi. Terima kasih.